Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali Purwokerto rahimani rahimakumullah. Sungguh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan ini, sampai 10 hari di bulan Ramadan ini masih memilih kita untuk tetap bertahan menjadi pemenang di babak final, sehingga kita masih diberi kekuatan di tengah-tengah banyaknya yang sudah runtuh ya. Babak penyisian pesertanya banyak, biasanya seperti itu ya. Banyak yang gugur. Kemudian di semifinal banyak yang gugur, di babak final lebih banyak yang gugur. Tetapi tidak dengan Masjid Al-Lafali. Dari pertama sampai terakhir pesertanya tetap. Berarti lulus semua nih. 4L lu lagi. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini pertanda cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian yang diberikan sifat istiqomah insyaallah. Semoga istiqomah ini tidak hanya 4L ya, lu lagi, tapi istiqomah yang diiringi dengan perkembangan. Paling tidak walaupun lu lagi, kita semakin tambah mantap menikmati betapa indahnya Ramadan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang itikaf ya. Dalam suratul Baqarah, terusannya surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka Allah Subhanahu wa taala membahas satu ayat, uhilla lakum lailatas siyami. Uhilla dihalalkan, lakum bagi kalian, lailatas siyami pada malam bulan puasa, bulan Ramadan termasuk di dalam. Rafathu ila nisaikum, campur dengan istri kekalian. Ya, nisaikum, istri-istri bagi yang punya
satu atau istri saja bagi yang istrinya satu, tapi tidak bagi yang bujang. Hunna libasul lakum, hunna mereka istri-istri itu, libasul lakum adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, pertama dari sini dulu kita bahas bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan dilarangnya kita bercampur. Jadi boleh suami istri di bulan Ramadan asalkan lailatas siang. Laila itu malam ya, boleh di siang hari. Jadi di malam hari silahkan, itu boleh kan. Rofathu ila nisaikum. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka pakaianmu, kamu pakaian mereka. Pakaian itu sebenarnya maknanya luas. Pakaian itu artinya bisa dipakai. Nek bahasa Jawane akwar tinggo ora ye, ya, menunjukkan bahwa penyerahan seorang istri kepada suami menjelang tidur. Aku kan pakaianmu arep tinggo ora. Itu menunjukkan pakaian, ya. Tapi pakaian juga bermakna untuk menutup aurat, ya. Artinya apa? Suami adalah orang yang pandai menutup kekurangan istri, dan istri adalah orang yang menutup kekurangan suami. Begitu seterusnya. Terutama pembahasan ini biasanya ramai dibicarakan pada saat temanten berarti. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga suami istri. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, alimallahu annakum. Alimallahu, Allah mengetahui. Mengetahui apa? Alimallahu annakum, sesungguhnya kalian, kuntum kalian, tahtanuna anfusakum. Allah itu tahu bahwa kalian yang dimaksud kita ini adalah tidak bisa mengendalikan nafsu bila ketemu istri, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu istri, itu Allah tahu sebenarnya. Kuntum tahtanuna anfusakum, kalian nggak bisa nahan nafsu kalau sudah ketemu istri. Oleh karena itu, fataba ankum wa rafa ankum. Allah ngasih ampunan kok. Allah ngasih maaf. Fal ana basyiruhunna, sekarang silahkan kalian gauli istri kalian. Fal ana basyiruhunna. Sekarang itu maksudnya adalah batas waktu malam sampai waktu tertentu. Itu yang namanya fal-ana. Fa'al-ana, maka sekarang ya, silahkan gauli istrimu. Wabtahu ma kataballahu lakum. Tapi ya, ada tapinya ini. Carilah atau jagalah atau peliharalah maka taballahu lakum, apa-apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Nanti ada ketetapannya apa?
Sehingga kita harus menjaga ketetapan Allah, menjaga aturan yang diberikan oleh Allah pada saat kita menggauli istri, terutama di malam bulan Ramadan. Wakulu washrobu, makan dan minum boleh di malam bulan Ramadan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga tampak ya benang-benang putih mulai hilang, benang-benang hitam. Maksudnya waktu fajar, waktu subuh. Jadi itu batasnya. Kita bercampur dengan istri, makan, minum, bersenang-senang di malam bulan Ramadan ada batasnya. Batasnya yaitu munculnya benang-benang putih, hilangnya benang-benang hitam, artinya sudah masuk waktu subuh. Jangan sampai diterusin. Sudah waktu subuh sih diterusin ya. Bahaya ini ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada ketentuannya. Kita bergaul dengan istri, maksudnya bergaul dengan istri, bergaul khusus ya. Ada batasnya. Summa atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam, artinya sampai waktu maghrib. Jadi setelah itu puasa. Kemudian wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istrimu ya. Wa antum maqifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah larangan Allah. Jadi kita itu apabila sedang iktikaf, larangan iktikaf itu adalah menggauli istri ya. Wala tubashiruhunna, janganlah menggauli istri. Wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Iktikaf, ketiduran jam 3, tinggal-tinggal gak ada orang, rumah, apalagi di masjid ya, sudah itikaf, nah itu nanti itikafnya batal ya. Kalau kita meniatkan itikaf itu sampai keseharian. Nanti kita bahas tentang itikaf ya, yang membatalkan itikaf, bagaimana niat dan sebagainya. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah larangan Allah. Jadi larangan Allah dalam itikaf itu menggauli istri. Kadzalika yubayyinullahu, kadzalika yang demikian itu yubayyinullahu, Allah menjelaskan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati linnas, bagi kalian tanda-tanda keagungan Allah bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi dijelaskan bahwa aqifuna fil masajid, i'tikaf itu di masjid. Pengertian masjid itu apa? Pengertian masjid secara umum jumhur ulama mengatakan yaitu tempat sholat, tempat sujud masjid yang dilakukan secara istiqomah
5 waktu, ada adzan dan orang umum bisa sholat di situ. Bukan masjid insidental ya. Contoh masjid insidental tempat sujud sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu misalnya adalah masjid kantor, naik libur orang bersolat, ya. Atau masjid dalam rumah yang nggak ada adzan, ya. Jadi masjid yang dimaksud di sini adalah masjid di mana tegak sholat 5 waktu dan semua orang ya bisa sewaktu-waktu melakukan sholat di situ. Itu kebanyakan jumhur ulama. Ada sebagian kecil yang mengatakan masjid itu yang ada sholat Jumatannya atau jami. Tapi pendapat para ulama mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat di mana didirikan adzan 5 waktu dan setiap orang bisa hadir sholat jamaah di situ. Dengan demikian pengertian musola adalah masjid kecil. Ini masjid cuma kecil, musola. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian seperti lafali ini bisa untuk itikaf, ya. BUG bisa untuk itikaf. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana sunah-sunahnya itikaf? Jadi itikaf itu sesungguhnya kan diam di masjid melakukan amalan, ya. Amalannya adalah zikir, sholat, bisa juga membaca doa-doa, membaca Al-Quran. Itu adalah amalan-amalan itikaf. Amalan itikaf itu yang paling bagus ya dilakukan sebenarnya secara sendiri-sendiri. Zikir, ya. Kalau perlu, kalau di zaman Nabi bikin kayak tempat kolong-kolong sendiri gitu ya. Karena apa? Amalan itikaf sebenarnya salah satu amalan yang dilakukan dalam taqarrub ilallah. Jadi yang paling bagus itu adalah yang disekat-sekat gitu ya. Satu orang dapat sekat sehingga mengurangi candaan, ya. Mengurangi di masjid tapi habis untuk ngopi bareng gitu. Warung kopi. Nah kalau niat itikaf sungguh-sungguh cari yang benar-benar sepi gitu ya, yang di mana kita bisa bertakarub kepada Allah, memperbanyak zikir, baca Quran, sholat sunnah. Itu yang paling bagus. Bukan tidak boleh. Ayo itikaf rame-rame di sana, ya. Nanti bawa ini bawa itu, akhirnya di sana lebih banyak untuk makan-makan atau kita bercanda dengan kawan-kawan. Nah, inilah saat itikaf, saat bagaimana kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam itikaf itu ya, kalau perlu kita siapkan perlengkapan yang kita butuhkan sedemikian rupa sehingga mengurangi kita keluar dari masjid, terutama hal-hal yang tidak diperlukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lalu apakah itikaf ada waktunya? Itikaf itu menurut para ulama waktunya itu adalah disesuaikan dengan keperluan kita atau niat kita.
mereka yang niat itikaf 10 hari, yaitu hitungannya 10 hari itu dia mulai niat sampai 10 hari itu di masjid melakukan amalan-amalan yang ditentukan. Tapi boleh nggak itikaf itu 1 hari? Boleh. Kalau 1 malam boleh, 1 jam boleh. Ya. Jadi kalau itikaf kita 1 malam, ya mulai berlaku amalan-amalan itikaf, syarat-syarat itikaf, dan yang membatalkan itikaf itu dalam 1 satuan waktu yang sudah diniatkan. Jadi saya itikaf 1 malam, maka di malam itu dia tidak boleh bergaul dengan istri gitu. Karena Pak itikafnya 1 malam. Ya. Lah kalau malam berikutnya sudah di luar itikaf ya boleh saja. Jadi dalam hal ini adalah berlaku pada 1 satuan waktu kita itikaf. Nanti kalau itikaf lagi ya kita niat lagi dari awal lagi. Misalnya saya itikaf 1 malam, berarti mulai dari malam itu sampai pagi misalnya. Pagi ternyata masih ke kantor, masih kemana-mana gitu ya. Nanti malam niat lagi, itikaf lagi. Gitu. Jadi supaya dibedakan amalan itikaf dengan amalan-amalan yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana bacaan-bacaan, doa-doa, zikir selama kita itikaf? Sangat banyak ya. Tetapi yang paling dianjurkan adalah doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi. Ya misalnya kita di bulan Ramadan dianjurkan banyak-banyak membaca istighfar, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ilaihi, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, astaghfirullah la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Doa-doa seputar di bulan Ramadan kita baca terus diulang-ulang sampai masuk ke dalam hati. Terkadang sebuah doa itu sudah kita hafal ya, tapi karena jarang dibaca, jarang diulang-ulang, sehingga dibaca tidak masuk ke dalam hati, formalitas. Nah itu diulang-ulang terus dalam sebuah zikir. Kalau kita membaca berulang-ulang, diresapi, ditekuni, maka akan masuk ke dalam hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu bacaan-bacaan yang sangat penting kita baca di bulan Ramadan saat kita itikaf. Nah bagaimana kalau itikaf kita sebelum dan sesudah sholat? Ya boleh-boleh saja. Saya akan menyempatkan waktu 2 jam sebelum dan setelah sholat, ya silakan. Apakah itikaf harus malam? Sebenarnya itikaf itu tidak harus malam. Saya punya waktu hanya siang Pak, malam saya bekerja di pabrik. Saya biasanya siang tidur langsung. Apakah saya boleh itikaf? Boleh. Di siang hari ya dia melakukan amal-amal ibadah, zikir di masjid, ya itu boleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, silahkan kita buat amalan itikaf
di masjid sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang punya kemampuan 10 hari, apalagi 20 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayatnya itu selalu itikaf. Pernah sampai 20 hari, ya. Tidak hanya 10 hari. Itu amal-amal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan juga Rasulullah senantiasa mengulang-ulang hafalannya Al-Quran. Terus sehingga ada di bulan Ramadan itu orang-orang yang selalu menjaga Al-Qurannya dengan tasmi dan sebagainya. Nah, inilah bulan-bulan yang penuh rahmat, bulan-bulan yang penuh barokah, dan di 10 hari terakhir bulan-bulan yang penuh dengan idkum minanna. Ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Dani yang idkum minanna itu orang yang tidak tersentuh dari api neraka. Ya. Nah, itu ada hadis yang menjelaskan itu, yaitu harrama alan nari kullu hayyini, ya, diharapkan tersentuh api neraka tiap-tiap orang yang hayyin, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan, ketenangan lahir batin. Dalam hadis lain dijelaskan memiliki sifat tawadhu, orang-orang yang yang memiliki kerendahan hati. Kehadirannya menyebabkan orang lain merasa sejuk, merasa tenang, gitu ya. Mungkin ini bisa juga ada hubungannya dengan itikaf. Kalau orang yang itikaf itu sering takarub kepada Allah, hatinya lembut, gitu ya, maka kehadirannya menyebabkan ketentraman orang lain, selalu rendah hati. Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Orang yang tawadhu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, layyinun. Layyin itu orang yang lemah lembut, berakhlak, sopan santun. Dulu ketika Nabi dakwah, selalu ada orang yang ketika Nabi lewat gang itu meludahi, cok. Ya. Lewat jalan itu diludahi Kanjeng Nabi loh. Tapi ketika satu hari nggak diludahi, Nabi tanya, biasanya ada orang nunggu di sini, ini kok nggak kelihatan di mana ya? Oh, Rasul, dia orangnya sakit. Maka segera Nabi ambil kurma, roti, air ya untuk menjenguknya. Ya, orang itu ketakutan, dikira Nabi akan balas. Tapi justru Nabi datang dengan segala kelembutannya, memberikan hidangan kepadanya. Sampai akhirnya dengan izin Allah dia masuk Islam dengan kelembutan. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran lintalahum, ya, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadlan walidul qalbi lam fattu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza asanta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Begitu kelembutan Nabi menyebabkan orang yang keras hatinya menjadi luluh. Luar biasa. Kemudian ada yang ketiga, ini urutannya bolak-balik Ustaz Dani. Ada yang qaribin, orang yang dekat. Dia adalah orang yang terhadap sesama kawan ya, dia faham betul ya, sehingga sebelum orang itu meminta dia sudah tahu keperluannya, kebutuhannya. Dengan kedekatannya maka dia itu walaupun mungkin bisa jadi dekat itu bukan fisiknya ya,
dekat hatinya, walaupun jauh, tapi dia yang pertama sekali untuk hadir. Kemudian yang terakhir sahil, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Ya. Jadi dalam hal ini empat golongan orang ini yang minan yang akan dijauhkan dari api neraka, tidak disentuh api neraka. Sebagaimana dijanjikan 10 hari terakhir ini, semoga dalam iktikaf kita ini membawa 4 sifat itu, ya. Sing urung gawa sahur, dia kebetulan aku gawa teh. Ayo, itu kan namanya sahil, gitu ya, memudahkan. Terus misalnya korib, ya, kita dekat gitu, mungkin orang yang lagi sedih dan sebagainya, kita bisa dekati sehingga bisa mudoroso, apa yang bisa kita bantu. Begitu dengan akhlak lemah lembut yang ada, maka insya Allah itu harroma alan nar, ya, diharamkan dia api neraka untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketabahan, kekuatan, kesabaran untuk dapat mengamalkan hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.